Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan sampaikan uraian cara menemukan gagasan utama dalam paragraf. Cara menemukan kalimat utama sudah saya uraikan pada video yang lalu. Mari kita mulai dengan gagasan utama, uraian tentang gagasan utama dalam paragraf. Kita mulai dengan pokok-pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama, pengertian, ada ciri-ciri dan cara menemukan gagasan utama. Kita mulai dengan pengertian gagasan pokok, yaitu bahwa gagasan pokok itu sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Seringkali gagasan pokok terletak pada awal kalimat yang merupakan simpulan dalam paragraf. Pengertian yang kedua adalah gagasan pokok bisa disebut juga ide pokok atau pokok pikiran, yaitu inti pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Ini istilah lain, gagasan pokok bisa pokok pikiran, bisa juga topik paragraf. Gagasan pokok adalah sebuah pesan atau inti yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi ini merupakan inti dari sebuah paragraf. Berikutnya, pengertian gagasan pokok yang ketiga, kalimat yang mengandung gagasan pokok bernama kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan pokok bernama kalimat utama atau kalimat topik. Gagasan pokok ini bisa berupa kalimat deduktif, induktif, campuran. Gagasan pokok adalah sebuah kalimat yang mengandung topik permasalahan dan dijabarkan menjadi beberapa kalimat. Kalau video yang lalu ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kemudian ciri-ciri gagasan pokok. Pertama, biasanya berupa satu kalimat lengkap, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Jadi misalnya kalimat ini berdiri sendiri pun masih bisa berbeda dengan kalimat penjelas, dia berfungsi menjelaskan. Sedangkan kalimat yang mengandung gagasan utama ini adalah mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Mengandung topik permasalahan. Yang berikutnya dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Selanjutnya, ciri-ciri gagasan pokok yang kedua yaitu pada paragraf induktif, kalimat yang paragraf ini terdapat di akhir paragraf. Ini biasanya diakhiri dengan kata simpulan yang penting. Oleh karena itu, dengan demikian ini sering kita temukan di dalam paragraf induktif. Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, harus membaca secara keseluruhan. Jika sudah dibaca secara keseluruhan, jawablah pertanyaan apa yang sedang dibahas dalam paragraf itu. Jawaban dari pertanyaan tersebut itu adalah gagasan pokoknya. Yang kedua, yaitu jika kalimat utama sudah ditemukan, dilanjutkan dengan mencari inti kalimat utama tersebut dengan mengambil subjeknya dan predikatnya. Jadi hanya subjeknya dan predikatnya saja, kemudian disimpulkan gagasan utamanya. Contoh gagasan utama yang terletak di awal paragraf. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang sejarahnya memimpin prajurit di medan perang. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus.
Dalam suatu peperangan, ia pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan Muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit. Ini kita lihat pada kalimat pertama. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang sejarahnya, memimpin prajurit di medan perang. Dia bergelar, itu dia siapa? Dia berarti Jenderal Khalid bin Walid. Oleh karena itu kalimat kedua kita sebut sebagai kalimat menjelas karena menjelaskan kalimat pertama. Demikian juga kalimat ketiga. Dalam suatu peperangan, ia siapa? Jenderal Khalid bin Walid. Maka dapat disimpulkan bahwa paragraf ini terletak di awal, yaitu Jenderal Khalid bin Walid, panglima yang tak pernah kalah sepanjang sejarah. Contoh gagasan utama yang terletak di akhir paragraf. Karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Kita lihat kalimat-kalimat sebelum kalimat terakhir, itu berbicara tentang imajinasi. Jadi kalau ini sebuah data tentang imajinasi disimpulkan di dalam kalimat terakhir, yaitu oleh karena itu imajinasi merupakan aspek penting jadi pada kalimat terakhir. Berikutnya contoh paragraf yang gagasan utamanya disebut gagasan campuran, yaitu karena terletak di awal dan di akhir. Beberapa tips belajar menjelang PAS atau penilaian akhir semester. Jangan pernah belajar secara dadaan, artinya belajar seharian sebelum PAS. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasainya dicari di buku. Oleh karena itu, sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang PAS. Kalimat pertama tentang tips belajar menjelang PAS. Kalimat kedua juga tips belajar menjelang PAS. Di sini inti paragrafnya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Sedangkan kalimat ketiga sebelum kalimat kedua dan ketiga dan berikutnya, jangan pernah belajar secara dadaan. Ini menjelaskan kalimat pertama untuk kemudian sampai dengan kalimat barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku, kemudian sampai dengan kesimpulan. Oleh karena itu sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang PAS. Demikian pembahasan tentang gagasan utama saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.